Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Roma Jamur Insan Serba Lapangan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha guys. Balik lagi kita nih ngobrol-ngobrol santai masalah budidaya jamur tiram guys. Kalian harus subscribe karena dengan subscribe kalian bisa tahu caranya buat backlog jumbo yang super keren ini ya guys. Inilah backlog jumbo keren insan yang hasilnya wow sekali guys ya. Per backlog itu minimal 8 on, 9 on, ya minimal 7 onan lah, ada lah yang 7 on. Yang 5 on pun ada sih guys, cuman kan itu bisa panenan 2 kali 3 kali. Jadi kalau 5 on 5 on 5 on enggak lah, 5 on 5 on 3 on, nah itu udah berapa kilo ya guys ya, udah sekilo 3 on. Nah jadi hasilnya menurut insan tetap lebih worth it daripada backlog biasa guys ya. Ini kalau buat para produsen backlog ini pasti marah nih guys, karena rahasia mereka, harusnya mereka jual backlog normal itu. Kalau kalian tahu rahasia backlog jumbonya, jadi kalian minta yang jumbonya ya guys ya, dan itu bisa merugikan mereka deh. Nah seperti itu. Jadi di tema video pada kesempatan kali ini Insan mau membahas lagi guys. Ada yang nanya lagi nih guys, pertanyaannya lumayan seru nih guys, lumayan panjang penjelasannya, makanya Insan buatkan video ya guys ya. Nah jadi pertanyaannya seperti ini guys, Bang, bagaimana trik rotasi ataupun pemasukan backlog baru kalau di kumbungnya cuman satu kumbung gini ya guys ya, seperti insan, supaya tidak kena hama ya guys ya. Jadi kalau hama itu ya nggak bisa kita hindari sih sebenarnya, cuman kan bisa kita antisipasi lah. Bisa kita coba beberapa cara yang mungkin bisa meminimalisir kontaminasi saat pemasukan backlog baru guys. Nah caranya itu apa aja guys, makanya tonton terus videonya sampai habis. Nah kita masuki cara yang pertama, cara yang biasa insan lakukan. Sebenarnya sih insan yang nggak murni jago sih ya guys, nggak murni bisa 100% tanpa ada kontaminasi, karena memang ya kumbungnya kumbung produksi dengan kumbung penumbuhan ataupun kumbung inkubasinya itu bisa kita gabungkan guys. Jadinya ya pasti tetap ada lah yang terkontaminasi, tapi kan nggak begitu banyak lah ya guys ya, paling hanya ada 1-2%, itu pun kebanyakan sih, nggak sampai lah segitu banyak. Nah jadi cara yang ingin saya lakukan itu yang pertama adalah pastikan kita itu rak-rakannya itu harus sekelompok guys. Jadi misalkan ini kan luas insan kan segini lah guys ya, 10x10 kandangnya. Nah jadi anggap aja ini mau kita replanting, mau masuk bibit baru, sementara yang di sebelah sini itu backlog lama. Nah jadi kita harus ya sebarisan ini semua gitu ya guys ya, jangan kita campurkan dengan yang di sini. Ibaratnya nanti satu rak di sini, nanti satu rak di sini backlog baru, jangan seperti itu guys. Dia harus sekelompok guys. Misalkan bagian sana lah semua ini ada 1 2 3 4 rak lah, misalkan ini sama yang ini 4 rak ini, ya udah 4 rak ini ke sana yang kita masukin backlog baru. Jangan di sana ada backlog baru, kemudian di sini ada backlog baru, di tengah-tengah backlog lama. Nah seperti itu jangan ya guys ya, usahakan supaya apa, supaya ya itu tadi, walaupun masih dalam satu ruangan tapi kan jaraknya tidak terlalu dekat. Paling pun kalau yang berdekatan itu cuman satu rakan aja ya guys ya, yang berdampingan. Nah jadi itulah cara yang pertama. Berbeda dengan backlog jumbo insan. Kalau backlog jumbo insan itu insan sisipkan kemana backlog yang kosong ataupun kemana raraan yang kosong, udah kita letakkan di situ. Karena dia kalau menurut insan sih selama ini ya itu belum ada menularkan bakteri ataupun menularkan kontaminasi. Karena yang udah terkena gurem seperti ini bakalan cepat insan keluarkan ya guys ya ini. Nah, dalam artian ya dia harus segera kita keluarkan. Yang penting dia udah menghasilkan sih guys ya. Menghasilkan sampai 1 atau 2 kali panen itu udah cukup menurut insan. Jadi udah kena gurem udah kita buang, harus kita sisipkan backlog yang baru di rak-rakan yang kosong ini guys. Nah itu tipsnya kalau backlog jumbo. Kalau backlog yang normal seperti yang insan bilang tadi ya, dikelompokkan ya guys ya. Kalau di sebelah sana dulu ya, sebelah sana dulu backlog baru, kemudian sebelah sini backlog yang lama. Nah seperti itu guys. Nah itu adalah cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah pastikan kalian memindahkan backlog itu dalam kondisi miselium ya minimal 60-70% lah. Jadi jangan terlalu mudah guys.
Berbeda kalau kalian mungkin produksi sendiri seperti insan dan kendala tempat. Nah kalau mau coba mudah ya nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman itu misalkan bloknya beli, nah itu minta yang 60 atau 70%. Kalau belum sampai segitu miseliumnya, cobalah ditaruh di dalam rumah dulu atau taruh gudang dulu sampai miseliumnya segitu, baru dipindahkan ke rak-rakan yang udah ada backlog pertumbuhannya seperti ini guys. Karena memang kalau miselium muda itu rawan terkontaminasi sih guys, dari pengalaman insan. Nah itu dia guys, itu cara yang kedua yang insan lakukan dan tips buat teman-teman juga. Kemudian cara yang ketiga yang biasa insan lakukan supaya tidak terkontaminasi adalah ya rak-rakannya ini dilap ya guys ya, ataupun dicuci. Karena biasanya kan di bekas backlog lama itu tertinggal ya guys ya, entah spora-spora jamur liar ataupun spora-spora jamur yang berterbangan, kita nggak tahu ya guys ya. Makanya rak-rakannya itu dicuci ataupun disiram lah dengan kain basah ataupun dengan air, supaya untuk ya meminimalisir lah yang bakteri ataupun spora-spora liar yang tertinggal di rak-rakannya itu. Lebih disarankan sih punya 2 kumbung supaya bisa gantian ya guys ya. Tapi kalau misalkan nggak ada tempat ataupun nggak ada biaya ataupun nggak ada lahan, ya mau gimana lagi, kita harus tetap berjalan usahanya, tetap memanfaatkan apa yang ada ya guys ya. Tapi kalau teman-teman punya lahan, punya modal, insan sarankan buat 2 kumbung. Walaupun di satu tempat yang sama, tapi itu bisa lebih meminimalisir kontaminasi. Jadi saat satu kumbung itu diisi, satu kumbung lagi dibiarkan dulu. Nanti saat satu kumbung lagi udah mau replanting, baru satu kumbung yang baru itu diisi. Jadi saat kumbung itu kosong, kita bisa semprot insektisida, fungisida, segala jenis pembasmi hama lah yang bisa mensterilkan kumbung yang kosong itu tadi guys. Jadi saat dimasuki backlog baru itu sudah jamin ataupun sudah positif, bersih lah ya guys ya. Nah seperti itu guys. Tapi itu buat pengusaha-pengusaha modal besar sih, pengusaha-pengusaha yang bermental duit ya guys ya. Tapi kalau buat kita ini guys, yang penting itu roda usaha kita berputar, ada peningkatan, ada tabungan, kemudian pasti suatu saat bisa terbeli lagi lahan ya guys ya. Seperti di sana planningnya ini harus ada lahan lagi nih di 1 atau 2 tahun ke depan untuk nambah kumbung. Nah mudah-mudahan tercapai guys ya. Doakan buat teman-teman juga supaya kita bisa sukses bersama, supaya kita bisa maju bersama. Semoga dari duit YouTube bisa ngebeli tanah, bisa buat kumbung lagi ya guys ya. Makanya bantu like ya guys ya. Bercanda guys, uang YouTube itu nggak seberapa dibandingkan dengan uang jamur ya guys ya. Andai kata memang uang YouTube insan ini udah besar, maka insan udah buat YouTube aja, nggak buat jamur lagi. Tapi insan lebih fokus ke jamur ya guys ya, karena memang masih lebih menghasilkan. Di YouTube ini kalau kita nggak buat video ya nggak ada bayaran guys. Makanya jangan terlalu gimana ya, jangan terlalu menilai insan hanya mencari duit dengan konten, hanya mencari uang dengan YouTube. Jangan seperti itu ya guys ya. Karena hasilnya nggak seberapa. Insan hanya mengharapkan ilmu jariah yang terus mengalir sih guys, dari teman-teman yang sukses, teman-teman yang udah berhasil, teman-teman yang udah mengamalkan ilmunya dan membagikannya kepada orang lain. Semoga bisa bermanfaat ya guys ya apa yang Insan jelaskan. Jadi tips-tipsnya tadi semoga bisa menjawab pertanyaannya masnya tadi guys. Kalau penjelasannya mungkin bertele-tele atau muter-muter ke sana kemari mohon dimaklumi ya guys ya. Insan bukan sarjana, Insan hanya tukang jamur, petani jamur yang mencoba membagikan ilmu yang Insan ketahui untuk teman-teman semua. Jadi mohon dimaklumin, mohon jangan ada komentar terlalu panjang lebar karena Insan bukan seseorang yang pintar bicara. Jadi Insan itu ngomongnya apa yang ada di lintasan Insan aja. Semoga bisa bermanfaat. Kita jumpa di video yang berikutnya. Kalau ada yang salah Insan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.